Ya, sebelumnya kita pernah membahas tentang pandangan atau gambar pandangan yang kita perlukan untuk menunjukkan fitur dari objek. Ya. Nah, pada proyeksi multiview, ya, banyaknya pandangan itu kita usahakan seminimal mungkin, tetapi fitur dari objek bisa terlihat pada pandangan itu. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh objek yang cukup dengan satu gambar pandangan saja. Oke. Yang pertama adalah komponen plat yang memiliki ketebalan seragam. Ya. Contohnya seperti ini objeknya, ya, plat dengan ketebalan yang seragam. Nah, kalau kita lihat dari arah depan, kita tentukan posisinya. Ini adalah pandangan depannya, kemudian ini adalah pandangan kanan, dan ini adalah pandangan bawah. Nah, di sini pandangan kanan dan pandangan bawah ini hanya memberikan informasi tentang ketebalan. Sedangkan informasi yang lain dari objek itu bisa diberikan di pandangan depan ini. Jadi misalnya dimensi-dimensi dari objek ini bisa diberikan dimensinya pada pandangan depan ini. Nah, sedangkan pandangan bawah dan pandangan samping kanan ini hanya bisa menunjukkan informasi tambahan yaitu terkait dengan ketebalan platnya saja. Ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi tidak perlu, ya, karena mengapa kita bisa menggunakan local node yang kita berikan pada gambar pandangan depan, ya seperti ini local node. Kita berikan keterangan bahwa ketebalannya itu adalah 1 mm. Nah, dengan demikian sudah cukup, tidak perlu membuat gambar pandangan kanan dan pandangan bawah. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang bisa juga dengan gambar satu pandangan itu adalah komponen bentuk silinder. Ya. Oke, kalau kita punya silinder sempurna seperti ini, ya, kalau kita gambarkan pandangan depan, pandangan samping kiri, dan pandangan atasnya, kita akan dapatkan ini. Oke. Yang pertama dari pandangan atas, ini hanya mengulang bentuk pandangan depan, sehingga tidak perlu, ya, karena bentuknya sama persis, tidak perlu. Kemudian, nah untuk yang gambar dari samping kiri, ini hanya menunjukkan bagaimana bentuk lingkaran dari silinder tersebut, dan ini hanya menunjukkan apa namanya bentuk dari center line. Ya. Oke, sedangkan dari arah pandangan depan ini sudah ada center line. Nah, oleh karena itu gambar pandangan kiri ini tidak dibutuhkan lagi. Ya, karena di gambar pandangan depan sudah ada center line-nya. Oke. Nah, sehingga gambar silinder ini cukup dengan satu gambar pandangan saja. Bagaimana dengan bentuk silinder yang agak kompleks, tetapi berbahan bentuk dasarnya adalah silinder sama. Jadi kita bisa gunakan hanya dengan satu gambar pandangan saja seperti ini. Kita tidak perlu menggambarkan pandangan depan, pandangan samping kirinya atau samping kanannya, ya, atau pandangan atasnya ini juga nggak perlu. Karena pandangan atas ini akan sama persis dengan pandangan depan, pandangan samping kirinya tidak perlu karena hanya akan menunjukkan ukuran-ukuran terhadap center line. Dan ini sudah ada di gambar pandangan depan. Oke, kemudian gambar yang dibutuhkan dua pandangan. Cukup dengan dua pandangan saja. Ya. Terdapat gambar pandangan yang identik. Jadi misalnya seperti objek yang ini, ya, ada fitur-fitur yang identik yang kalau kita gambarkan menjadi pengulangan. Ya, jadi misalkan ini pandangan depannya. Oke, kalau kita dilihat dari atas akan bentuknya seperti ini. Dilihat dari samping kanan juga seperti ini. Nah, ini adalah bentuk yang sama, ya, sehingga saling mengulang gambar pandangan atas dan pandangan kanannya
ini gambar yang identik, maka tidak perlu digambarkan kedua-duanya. Cukup pilih salah satu. Apakah Anda akan gambarkan yang pandangan atas atau Anda gambarkan yang pandangan kanan saja. Ya. Oke. Kemudian gambar dengan dua pandangan saja, ya. Itu bisa dilakukan kalau pandangan ketiga tidak memiliki informasi penting dari objek. Misalkan objek yang ini, kalau kita gambarkan pandangan depannya ini, kemudian pandangan atasnya, dan juga pandangan kanannya. Baik, kalau kita perhatikan, bentuk dari fitur objek itu bisa tampak pada gambar pandangan depan dan gambar pandangan atas. Ya. Jadi fitur-fitur yang ada di objek ini terlihat langsung pada gambar pandangan depan dan pandangan atas. Nah, sedangkan pandangan yang ada dari arah kanan, pandangan kanan ini tidak terlalu memberikan informasi penting terkait dengan fitur objek. Ya. Nah, sehingga nanti mungkin tidak akan banyak informasi yang bisa diberikan dari pandangan kanan ini. Oleh karena itu, ya, pandangan kanan menjadi tidak penting untuk digambarkan. Ya. Nah, kita sudah cukup dengan dua gambar ini, pandangan depan dan pandangan atas, untuk merepresentasikan objek. Oke, ini juga contoh lain dari pandangan ketiga tidak memiliki informasi penting dari objek. Ya, ini pandangan depan, ini pandangan atas, dan ini pandangan kanan. Oke, kira-kira mana yang tidak memberikan informasi penting? Ya, tentu pandangan kanan ini tidak memberikan informasi penting karena tidak memperlihatkan fitur ya, dengan baik. Oke, sehingga gambar pandangan kanan menjadi tidak penting. Oke, itu